Sebelum menikah dengan Misa, Tian akhirnya bisa bertemu dengan Hana dan mereka bisa menghabiskan waktu berduaan di sungai. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Wah, bener-bener deh ya alur cerita dari sinetron Cinta di Bawah Tangan ini. Benar-benar membuat pemeran utamanya sangat amat menderita. Tak hanya satu sisi nih guys, tidak hanya di sisi Hana doang, tapi di sisi Tiannya juga seperti itu. Kayak yang susah banget untuk bisa memberikan kebahagiaan gitu untuk mereka berdua. Padahal mereka sebelum menikah itu tuh benar-benar sangat amat luar biasa ya kebahagiaan yang mereka rasakan. Di saat mereka nggak tahu kalau orang tua mereka bermusuhan satu sama lain alias musuh bebuyutan gitu ya dari dulu sampai sekarang. Bahkan perselisihan itu tuh bukan hanya dari kedua papa mereka saja, tapi ya juga ikut-ikutan nih kakaknya atau anaknya. Kemudian ikut-ikutan juga istrinya. Jadi sekarang itu tuh kayak yang wah, benar-benar deh. Benar-benar rumit banget gitu. Kisah cinta antara Tian dan Hana ini. Sekarang mereka sudah berpisah alias sudah bercerai. Dan perceraian mereka itu ya merupakan berita yang sangat membahagiakan gitu untuk orang tua mereka dan untuk keluarga mereka. Bahkan yang paling parahnya lagi setelah tahu Tian sudah bercerai dari Hana, pernikahan ini tuh pernikahan antara Misa dan Tian itu harus dipercepat. Dan tentu hal ini sangat membuat Tian tuh jadi kesel banget ya guys ya. Dia udah bonyok dihabisi sama anak buahnya Alvin gara-gara dia nyari-nyari Hana. Tiba-tiba sekarang dia juga malah harus melihat kalau dia secepatnya harus dinikahkan juga dengan Misa. Padahal mereka ini tidak saling cinta satu sama lain. Tapi Misanya, wah Misa ini juga enggak banget deh. Dia ini benar-benar merasa jatuh cinta sekarang dengan Tian. Apalagi dia merasa kalau dengan kehadiran Tian itu dia jauh lebih bisa dilindungi dari kejahatannya Vano. Jujur kesel banget ya guys ya. Pengen deh sebenarnya Vano ini secepatnya ya guys ya bisa menggagalkan pernikahan antara Misa dan Tian ini. Agar apa? Ya agar tidak ada yang namanya sakit hati gitu antara Hana dan Tian. Jujur kalau nanti Tian nikah sama Misa yang benar-benar hancur itu hatinya ya tentu si Hana. Apalagi sekarang dia tengah hamil seperti ini. Siapa dong yang bisa membahagiakan Hana kalau enggak Tian ya. Apalagi nanti kalau Tian tahu Hana itu sedang hamil ya tentu pernikahan mereka perceraian mereka itu tidak sah dong. Nggak boleh dong menceraikan istri yang sedang hamil. Apa benar nih guys, coba koreksi Mimin ya kalau ternyata memang boleh nih menceraikan istri yang sedang hamil gitu. Kemudian di sisi lain kita juga melihat sekarang kalau ada yang ngedeketin Hana, yaitu Nathan. Emang sih untuk sampai saat ini sifatnya Nathan itu masih sangat amat baik sekali gitu ya guys ya. Tapi apakah nanti Nathan ini akan menggantikan posisinya Tian di hatinya Hana? Kayaknya susah banget deh untuk bisa menggantikan posisinya Tian di hatinya Hana. Karena apa? Karena cinta Hana dan Tian itu kalau menurut Mimin sih sangat amat luar biasa. Mereka itu saling cinta banget. Gak akan bisa nih dengan secara gampang gitu hati mereka itu saling melupakan satu sama lain. Walaupun memang ada orang yang sayang banget sama Hana yaitu si Nathan ini, tapi ya tetap aja cintanya Hana hanya untuk Tian dan Nathan juga harus mengerti akan hal tersebut. Cuma mungkin karena saking cintanya sama Hana dan saking jatuh hatinya sama Hana, ya membuat Nathan ini terus berusaha gimana caranya meyakinkan Hana kalau dia tuh jauh lebih baik daripada Tian. Tapi permasalahannya di sini kan tentang kandungannya Hana juga. Sampai sekarang kan Hana harus tutup mulut ya guys tentang kandungannya Hana ini kepada Tian karena dia sudah terlanjur janji kepada Ibu Ira. Kemudian Bu Ira benar-benar wah jahat banget sih jujur ya guys ya. Bahkan di saat Hana ini beli susu hamil, susunya malah dibuang begitu saja. Baru juga pertama kali minum ya si Hana ini ya, setidaknya untuk memberikan nutrisi nih kepada janin yang ada di dalam perutnya. Tapi sayangnya dibuang begitu saja susu tersebut.
Dan wah, nggak habis pikir deh Mimin ya dengan jalan pikirannya Ibu Ira ini. Bahkan Alvin pun bertanya-tanya, kenapa sih Bu Ira ini kayak yang sebegitunya banget gitu membenci anaknya sendiri, Hana gitu. Ya emang Alvin tahu banget kalau kematian dari Pak Hardi itu ya gara-gara Hana juga ya penyebabnya. Tapi yang gak habis pikir itu kan anak yang ada di perutnya Hana ini gak salah apa-apa guys. Malah dia harus dihilangkan di dunia ini gitu. Atau bisa dibilang ya Ibu Ira ini ingin secepatnya anak tersebut ya kalau bisa tidak berkembang, kalau bisa ya digugurkan. Cuma itu doang yang ada di pikirannya Ibu Ira ini. Dan jujur ini benar-benar sakit banget sih ya pikiran-pikiran yang seperti ini. Mimin kira kasih sayang Bu Ira itu kepada anaknya sangat amat luar biasa. Dia ternyata dendamnya kepada Pak Yuda itu tuh benar-benar sangat amat luar biasa sekali juga, mengalahkan rasa empatinya terhadap kehamilannya Hana. Coba kalian pikir ya, Hana itu tuh benar-benar harus bahagia loh sekarang dalam keadaan hamil itu. Dia nggak boleh stres, nggak boleh banyak mikir. Tapi gara-gara Ibu Ira memperlakukan dia seperti ini, akhirnya apa yang terjadi? Ya akhirnya kita akan melihat nanti mungkin kondisi kehamilannya Hana yang mungkin di tengah jalan tidak akan baik-baik saja. Tapi karena memang anak tersebut adalah anaknya Tian dan Hana, di mana cinta mereka itu sama-sama kuat, anak tersebut pasti bakalan kuat dan pada akhirnya akan dilahirkan dengan cara yang sehat, dengan normal, dan pastinya akan membuat Pak Yuda dan Ibu Ira bakalan wah benar-benar ketar-ketir juga nih, karena kehadiran sosok cucu mereka ini akan menjadi rebutan pada akhirnya. Mimin yakin kalau anak ini bakalan jadi anak yang lucu, karena apa ya, orang tuanya aja cakep-cakep ya guys ya dua-duanya. Dan kira-kira menurut kalian anak dari Hana dan Tian ini laki-laki atau perempuan? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Jujur sebenarnya Mimin berharap sekali ya guys ya kalau Tian dan Hana ini bisa bersatu. Tapi sayangnya memang mereka ini bakalan diplot ke ya orang-orang yang mencintai mereka, yang bakalan jadi istri dan suami mereka. Maksudnya ya Nathan karena dia mencintai Hana, ya pada akhirnya Ibu Ira meminta Nathan untuk menikahi Hana. Kemudian di sisi lain Pak Yuda dan Pak Robi Lamore juga seperti itu. Mereka ingin sekali mempercepat pernikahannya Tian dan Misa, karena memang sudah tahu sekarang Tian dan Hana ini sudah bercerai. Dan Misa tentu sangat amat cepat-cepat juga ingin dinikahi sama Tian. Karena apa? Setidaknya karena ya minimal keuangan dia bisa stabil, karena dia mempunyai suami yang kaya raya dan mempunyai mertua yang kaya raya. Kemudian di sisi lain dia juga bisa dilindungi dari kejarannya Vano. Apalagi Tian ini sangat amat luar biasa sekali ya perlindungannya terhadap Misa yang waktu itu sempat ya dicelakai lah sama si Vano ini, karena Vano ngejar-ngejar Misa terus kan. Tapi nanti Vano ini akan berhasil nih guys kayaknya untuk menghancurkan atau menggagalkan pernikahan antara Tian dan Misa. Tapi yang dituding menghancurkan pernikahan tersebut bukannya Vano, karena orang-orang kan gak tahu permasalahan Misa dengan Vano. Yang dituding pasti keluarganya Pak Hardi lagi, kalau nggak Alvin ya kalau nggak Hana. Jadinya pertikaian ini semakin menggebu-gebu. Makanya nih kayaknya memang alur ceritanya dibikin seolah Tian dan Hana ini benar-benar hancur banget ya kehidupan mereka, dan nggak ada tuh yang peduli dengan perasaan mereka satu sama lain. Kesel nggak sih? Ya Mimin juga kesel guys, tapi ya mau gimana lagi ya guys ya. Kita lihat saja mau sampai kapan nih Tian dan Hana ini akan seperti ini terus hubungannya, dan kira-kira kapan Tian akan mengetahui kalau anak yang di dalam perutnya Hana itu adalah anak dia, bukan anaknya Nathan. Kenapa Mimin bilang anaknya Nathan? Karena sebentar lagi Nathan akan menikahi Hana, dan Hana menyetujui pernikahan tersebut. Karena apa? Karena dia juga kepikiran dan didesak juga sama Mama Ira. Takutnya nih dengan kehamilan dia yang sekarang, Tian jadi tahu kalau dia itu hamil anaknya Tian.
Nah, makanya kalau cepet-cepet nikah sama Nathan, ya pastinya Tian bakalan berpikir kalau itu adalah anaknya Nathan, bukan anaknya Tian. Kejam sekali ya guys ya. Kira-kira apakah Hana dan Tian ini akan berhasil untuk berjuang dengan cinta mereka yang benar-benar diuji seperti ini. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.